Oke, bentar ya. Oke, jadi hmm, oke. Ya, saya screen. Oke, kelihatan ya. Oke, hari ini ya buat teman-teman yang kalau belum pernah ketemu, tapi di sini sih rata-rata teman-teman sudah yang rutin hadir. Pak Setiawan juga, tapi kayak belum pernah benar-benar ngobrol sama Pak Setiawan ya. Oke, Eh, di sini Ya, ya Mas. malam Pak Setiawan. Oke, Lanjut, Mas Lanjut. ya. Buat teman-teman, perkenalkan saya Wahyudi Akbar, biasa dipanggil Yudi. Yudi, ya. Di sini saya sebagai Nursematic Master Trainer di Indonesia dan juga adalah Meta Coach. Di sini saya juga punya rekan Meta Coach di sini, Bu Novi, dan juga praktisi Neurosemantic, ada Bu Yuni. Kalau Bu Berlina ini udah praktisinya kemana-mana, ini pembelajar sejati ini. Ya. Lalu kemudian saya juga Corporate Learning Strategist dan Meta Coach. Oke, nah hari ini saya akan sharing terkait dengan dari masalah ke solusi. Jadi bagaimana caranya praktisi neurosemantik menyikapi masalah. Ini saya ambil dari Michael Hall punya materi terbaru yaitu adalah 5 Minute Manager dan juga beberapa konten yang kemarin baru minggu lalu atau 2 minggu lalu Michael Hall share di ASNS Wisdom yang Bu Novi juga ada hadir di sana walaupun kita hadirnya telat. Ya, jadi kita akan bicara tentang masalah dari masalah ke solusi, namun dari sudut pandang neurosemantik gitu. Jadi di sini neurosemantik. Nah, apa sih yang kita akan bahas di sini? Pertama, udah pasti kita bicara tentang eh, automatically kita pasti semua mau menjadi seorang problem solver yang expert ya, maksudnya yang ahli gitu. Karena kita sama-sama aware gitu bahwa eh, di dalam keseharian kita udah pasti tidak mungkin tanpa masalah gitu. Mungkin nggak sih ada nggak sih di sini yang setiap pasti nggak ada masalah, hanya tinggal kadar masalahnya gitu sebenarnya. Kadar masalahnya kadar yang kecil atau misalnya dari 0 sampai 10 ada yang di kadarnya mungkin hanya satu atau ada yang di kadarnya angkanya 10 gitu. Nah, kenapa ada yang di satu ada yang di 10? Nah, dan kenapa dikatakan bahwa kita tidak mungkin tidak punya masalah gitu. Nah, di sini kita akan bahas tentang memungkinkan teman-teman untuk menjadi seorang eh, pemecah yang ahli, namun dari perspektifnya neurosemantik itu adalah kita bicara tentang cara berpikir kita. Jadi bagaimana kita punya cara berpikir yang akan membuat kita mampu menjadi seorang problem solver yang efektif gitu. Ya. Nah, mari kita mulai dengan masalah terlebih dahulu gitu. Pasal kita berpikir, cara kita berpikir tentang masalah, apa sih yang di benak kita tentang masalah gitu. Nah, di definisi masalah yang kita pakai itu udah kita punya masalah, berarti kita punya tujuan. Nah, ini yang saya katakan gitu bahwa kenapa kita pasti punya masalah? Karena kita pasti punya tujuan setiap hari. Dimulai dari bangun tidur, kita punya tujuan, punya keinginan, punya harapan gitu. Kita punya hal tersebut. Misalnya saya bangun tidur, begitu saya buka mata, saya mau keinginannya adalah mau tidur lagi atau mau bangun gitu. Atau mau olahraga atau mau malas-malasan. Nah, itu aja otomatis udah create sebuah problem gitu. Jadi eh, dan kita tidak mungkin tanpa masalah tanpa tanpa keinginan. Unless ya kalau kita sudah tidak punya keinginan lagi, maka disitulah kita akan stop punya masalah. Kalau saya selalu pakai analogi adalah pas saya terdampar di sebuah gurun pasir sendirian, tanpa makanan, tanpa minum dan sebagainya, di gurun pasir yang sangat gersang, tidak air, tidak ada air, tidak ada makanan dan sebagainya. Pertanyaan adalah saya punya masalah nggak waktu itu? Ada umumnya orang akan mengatakan ya, yuk lu punya masalah gitu. Lalu kemudian saya bertanya, kalau gue nggak punya keinginan hidup, gue punya masalah nggak saat itu? Baru kan, oh iya, kalau lu nggak punya keinginan hidup, ya lu nggak punya masalah. That's the point gitu. Bahwa saya punya masalah karena saya punya tujuan. So di sini kalau kita nggak mau punya masalah, salah satu yang kita perlu hapus dari kehidupan kita adalah tujuan atau keinginan. Dan Anda tidak perlu punya keinginan. Maka
hidup Anda pasti tidak punya masalah. Karena begitu kita punya keinginan, maka ada gap. Ada gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang kita inginkan. Jadi misalnya anggap aja misalnya sekarang saya lapar. Begitu saya punya keinginan makan, maka udah akan ada terjadi kesenjangan gitu antara saat ini dan yang masa depan gitu. Karena saat ini saya mau makan, lapar dan saya punya keinginan makan dan makanan itu belum ada di depan, maka otomatis akan ada kesenjangan. Nah, jadi kalau apalagi kemudian yang saya mau makan itu benar-benar tidak ada di depan muka saya, dan itu butuh let's say mau makannya makan steak, saya mau makannya sesuatu yang mahal, maka otomatis gapnya itu akan makin besar gitu. Nah, itu yang dikatakan di poin ketiga adalah pada saat tujuan kita makin besar, maka kesenjangannya itu makin besar, itu yang sebenarnya seringkali membuat kita punya masalah yang lebih besar gitu. Jadi sebenarnya pas saat kita mengatakan kita punya masalah yang besar, actually itu karena kita punya tujuan yang besar gitu. Kita punya tujuan yang sangat signifikan gapnya dengan kapasitas kita saat ini. Misalnya saat ini saya punya penghasilan 5 juta. Lalu saya punya keinginan untuk punya penghasilan 100 juta. Otomatis itu akan punya gap yang begitu luar biasa yang memerlukan saya melakukan sebuah effort yang tinggi untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, pada saat effortnya tinggi, pasti otomatis akan menemui hambatan-hambatan itu makin besar gitu. Ya, itu yang membuat saya jadi punya masalah yang lebih besar. Ya, jadi kalau kita punya tujuan yang besar, maka kita perlu belajar untuk welcoming masalah gitu. Ya, jadi itu kabar baik. Oke, ya. Jadi ini definisi masalah. So it's mean di sini yang saya katakan adalah masalah itu actually is our daily food sebenarnya. Jadi kita tidak mungkin tanpa masalah. Jadi nggak perlu komplain pasal kita punya masalah. Tinggal, nah kita bagaimana punya cara berpikir yang membuat kita mampu menyelesaikan masalah-masalahnya kita. Ya. Nah, ini yang kita perlu pahami lagi. Jadi pasal kita punya keinginan, kenapa itu menjadi masalah? Kita tahu, dan saya yakin teman-teman juga pernah lihat di Google gitu ya. Pasal kita punya keinginan, kita punya sebuah tujuan, jarang ada jalan tol gitu. Maksudnya yang benar-benar mulus, langsung terwujud gitu. Nah, begitu kita punya masalah, dan apalagi kesenjangannya, gapnya luar biasa, besar, otomatis perjalanannya itu pasti akan lebih jauh dan lebih lama, dan kita akan menemui lebih banyak yang namanya masalah. Nah, masalah itu apa? Yaitu adalah di sini problem ya pakai bahasa Inggris adalah sesuatu problemo ya, artinya adanya penghalang, hambatan atau gangguan gitu. Ya, sesuatu yang ada menghalang, sesuatu yang dilemparkan di depan kita. Jadi kita mau berjalan, anggap saya mau berjalan ke depan pintu, lalu kemudian tiba-tiba seakan ada sesuatu yang dilemparkan ke depan kita, depan saya, dan itu menjadi penghalang atau penghambat saya atau gangguan untuk membuat saya maju gitu. Untuk membuat saya maju, yang akhirnya membuat saya jadinya perlu mencari cara sehingga mampu melalui hambatan tersebut gitu. Nah, penghalang ini dapat bersifat eksternal atau internal. Ya, dan di sinilah kita membutuhkan juga sumber daya eksternal atau internal. Nanti kita akan bahas. Jadi penghalang itu ada eksternal atau internal. Ya, apalagi kita di sini di neurosemantik, eksternal itu misalnya contoh gitu. Saya mau eh, ke satu tempat janji, lalu kemudian saya inginnya hadir tepat waktu gitu. Namun ketemu sebuah problem, ya, dan karena jalannya jauh, saya perlu naik mobil atau naik angkutan dan sebagainya. Lalu kemudian jalanan macet gitu. Nah, itu kan adalah hambatan dari eksternal, penghalang dari eksternal. Namun juga ada penghalang dari internal gitu. Misalnya saya udah tahu nih kemungkinan jalanan macet, tapi masih suka yang berleha-leha, tenanglah Belanda masih jauh dan sebagainya. Akhirnya duduk santai-santai, tiba-tiba, waktu udah tinggal sekian gitu. Baru terburu-buru. Nah, itu kan ada penghalangnya dari internal, bukan dari eksternal. Nah, jadi
Itu ya. Jadi masalah itu kalau saya simpulkan lagi sebelum saya go to the next slide. Pertama, masalah muncul karena kita punya keinginan dan kemudian karena kita punya keinginan maka ada gap antara saat ini dan nanti. Dan begitu ada gap antara saat ini dan nanti, apalagi kalau keinginan saya makin besar, maka gapnya makin eh, besar juga. Dan otomatis kita juga tahu pada saat dalam proses saya dari saat ini menuju ke yang saya inginkan, itu pasti ada hal-hal yang dapat tiba-tiba muncul atau dilemparkan di depan saya tanpa kita ketahui gitu ya. Dan itu yang menjadi penghalang saya. Dan apa yang ada di depan saya ini dapat pengaruh dari eksternal maupun dari internal. Nah, oke. Jadi itu yang kita sebut dengan masalah. Nah, ini juga menarik yang saya ingin. Ada banyak hal yang kita perlu aware. Seringkali kita mengatakan itu masalah, tapi actually sebenarnya itu bukan masalah gitu. Ya, ini sebuah waktu Michael ini saya ambil dari copy paste dari Michael punya tulisan gitu ya. Jadi ada banyak hal yang disebut dengan masalah, actually bukan masalah. Misalnya contoh kondisi eksternal, macet gitu. Sebenarnya itu actually is not the real problem gitu. Ya, it's not a real problem ataupun sebuah simptom. Misalnya kita katakan sakit perut gitu. Pas saya sakit perut, sebenarnya itu bukanlah the real problem ataupun konsekuensi. Nah, ini juga menarik konsekuensi gitu. Misalnya contoh orang pacaran diputusin gitu. Actually it's a konsekuensi gitu. Dan atau pacaran perlu mengeluarkan uang lebih dan waktu tambahan untuk pacarnya. Actually sekonsekuensi dari sebuah keputusan untuk mau pacaran. Dan kemudian banyak orang meributkan konsekuensi sebagai it's a problem, you know. But actually it's just a konsekuensi. Artinya Anda mau dengan siapapun berpacaran, ya konsekuensi itu akan selalu ada. So that's not the real problem, you know. Ataupun ya faktor pendukung yang eh, mungkin muncul gitu ya, yang tiba-tiba dapat aja terjadi muncul gitu ya. Misalnya pas saat saya eh, ya pacaran gitu ya, ada faktor pendukung dari bisa bicara tentang temennya lah, orang tuanya lah dan sebagainya. Itu kan ada kadang-kadang faktor pendukung yang eh, seakan-akan itu create a problem gitu. But actually it's not the real problem. Atau konteks. Konteks itu maksudnya di dalam sebuah situasi. Misalnya saya punya kebiasaan melakukan hal tersebut, namun di dalam konteks, misalnya contoh tadi saya sempat menonton satu dokumenter pesepak bola gitu ya, di mana sebelumnya cara mainnya X gitu, cara mainnya seperti X. Lalu kemudian dia pindah klub. Nah, dia tetap membawa cara main yang seperti X di dalam klub yang baru gitu. Dan itu ternyata tidak fit, tidak cocok dengan klub barunya. Jadi konteksnya berbeda, sedangkan dia tidak mengalami perubahan dari segi kontennya. Nah, jadi ini yang kita juga perlu aware, apa yang kita sebut masalah penghalang kita, is it the real penghalang atau sebenarnya itu bukan the real penghalang? Nah, kenapa kita perlu aware dengan hal ini? Karena kalau kita tidak aware dengan hal tersebut, maka seringkali akhirnya kita tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, oke. Lalu kemudian berikutnya adalah apa yang kita perlu pahami tentang masalah. Jadi meskipun kita tidak tampak memiliki masalah eksternal, sebenarnya semua masalah itu ada di dalam pikiran kita, dalam cara kita berpikir. Jadi kita tidak, karena kalau ditanya masalah itu ada di mana? Misalnya tadi jalanan macet. Kenapa itu jadi masalah? Ya, karena itu ada proses cara berpikir saya tentang situasi itu yang kemudian saya menyebutnya itu masalah. Lalu kemudian kalau kita cek, misalnya kita mana, oh pasangan saya begini gitu. Tapi cek apakah benar di mereka atau di cara berpikir saya. Karena masalah itu, nah di sini dari perspektif neurosemantik, masalah itu sebenarnya tidak ada di luar gitu. Tapi itu ada cara kita berpikir tentang sesuatu, tentang ya, apapun yang kita sebut sebagai masalah tersebut. Karena semua masalah adalah inside out. Maka solusi juga adalah inside out. Pekerjaan dari dalam. Ya, kalau diterjemahkan ke Inggrisnya adalah inside out. Jadi, di sini kita perlu sangat aware. Jadi, yang dinamakan masalah itu sebenarnya sangat bergantung dari cara berpikir kita. Ya, apalagi kalau misalnya saya mengambil satu presupposition dari neurosemantik dan NLP yang sangat saya sukai adalah
we all respond according to our map of reality, not the reality itself gitu. Artinya saya respon terhadap sesuatu itu sangat berdasarkan realita internal saya, bukan realita yang sesungguhnya gitu. Misalnya macet, kalau saya tidak anggap itu masalah, maka macet pun tidak akan jadi masalah gitu. Berbeda pandangan, kalau selama saya tidak menganggap itu masalah, saya anggap itu biasa, maka otomatis tidak akan ada jadi masalah. So the point di sini adalah sangat bergantung dari how we think. Ya. Untuk itulah kenapa kita sangat fokus tentang cara berpikir, ataupun kalau di neurosemantik adalah eh, pemaknaannya kita. Oke, saya lanjut. Nah, jadi masalah hanya dapat diselesaikan kalau kita mampu mendefinisikannya dengan jelas. Jadi karena kalau kita tidak mampu mendefinisikan, yang terjadi adalah kita misdiagnose gitu. Yang kita anggap masalah sebenarnya bukan masalah. Sebenarnya hanya cara berpikir kita, hanya soal ini ternyata adalah konsekuensi, ini adalah memang gapnya yang memang kita perlu lalui, ini adalah faktor pendukung yang terjadi gitu. Lalu kemudian ini hanya konteks yang berbeda. Kalau kita tidak mampu define very clear, itu yang eh, maka kita mengalami masalah yang terus-menerus. Jadi kalau kita mengalami sebuah kondisi yang kita anggap masalah itu terus-menerus dan tidak ada solusinya, maka itu menjadi momen untuk kita checking lagi gitu. Ya, kita checking lagi. Apakah kita sudah clearly understanding what is my problem? Ya. Di sini artinya kalau kita tidak menyelesaikan masalah dengan kejelasan apa itu masalahnya, maka apa yang kita selesaikan ya tadi yang saya sebut mungkin hanya sebuah gejala, konsekuensi, faktor penyebab dan lain-lain sebagainya gitu. Maka masalah sebenarnya tetap akan ada sakit perut gitu. Kalau saya tidak understanding bahwa ini adalah konsekuensi saya dari makan pedas, maka saya makan obat pun tidak menyembuhkan sakit perutnya saya sebenarnya, yaitu hanya seperti P3K eh, menyembuhkan di permukaan ya atau pakai betadin, tapi sebenarnya tidak menyembuhkan yang sebenarnya gitu. Ya. Nah, jadi solusi baru akan muncul pada saat kita mampu clear apa masalahnya. Nah, saya juga banyak melihat dan saya sendiri juga kadang suka seperti itu. Pas ada problem langsung berusaha jumping to conclusion, ini solusinya, ini solusinya, ini solusinya gitu. Di kantor juga sama, karena kita berusaha very quickly mau cepat rid of the problem gitu. But actually sebenarnya kita seringkali tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Nah, jadi ini yang ya ini jadi sebuah wake up call juga bagi saya gitu ya bahwa saya tidak dapat langsung menghasilkan eh, saya tidak bisa langsung masuk dan menghasilkan solusi kreatif ketika saya menemui sebuah masalah. Karena jika saya langsung masuk dan mulai menyelesaikan masalah tersebut ketika masalahnya tidak tepat atau belum jelas, ya maka saya akan hanya membuang waktu, membuat diri saya pusing dan menyelesaikan masalah dan bahkan membuatnya lebih buruk dan masalahnya tidak selesai gitu. Ya, maka di sini pentingnya untuk we really create a well-formed problem. Tapi di sini tidak menjadi poin utama yang akan saya bahas di sini. Nah, di neurosemantik kita punya satu tools selain well-formed outcome untuk coaching, kita punya satu yang namanya well-formed problem untuk mendefine sesuatu yang kita sebut, oke, this is the problem gitu. Jadi dimulai dari menganalisa kesenjangannya, apakah ini soal meaning construction, apakah apa yang menjadi penghambatnya, dan kenapa kita perlu menyelesaikannya, di mana kita ini terjadi, kapan dan sebagainya. Lalu kemudian kita analisa ini apakah eksternal atau internal, ini nyata atau hanya sebuah simptom, apakah ini soal konteks atau konsekuensi, apakah ini soal frame of mind, apakah ini soal fulfillment niche-nya yang mana gitu. Jadi kita berusaha analyze lebih detail sehingga kita jadi tahu pernyataan masalah yang sebenarnya. Lalu kemudian nah penting kalau kita di neurosemantik adalah dibuat jadi pertanyaan. Jadi sehingga kalau kita buat jadi pertanyaan maka baru kita dapat mencari jawabannya gitu. Karena kalau kita tidak buat jadi pertanyaan, misalnya saya sakit perut, oke, so what gitu. Akan berbeda adalah saya sakit perut, bagaimana ya cara menyembuhkan saya dari sakit perut? Then we start to think gitu. Nah, jadi penting untuk membuat jadi pertanyaan. Oke, nah dari sinilah pasal kita udah clear, very clear dengan masalahnya apa,
maka kita perlu mulai berpikir tentang solusi. Nah, di sini ada satu frame, satu poin yang sangat penting adalah selalu ada solusi. Nah, antara solusinya adalah penerimaan. Solusi terbaiknya adalah penerimaan dan atau perubahan. Yang kemarin sempat ngobrol sama Bu Novi waktu kita di WhatsApp group gitu ya. Jadi kadang-kadang kondisinya adalah memang nature-nya, misalnya hujan dan sebagainya, yaitu adalah kondisi yang terjadi yang tidak dapat saya ubah dan sebagainya. Yang salah satu cara untuk solving the problem adalah accepting, menerima bahwa inilah yang ada, inilah yang terjadi gitu ya. Atau ya saya membuat sebuah perubahan gitu, perubahan tempat, perubahan apa gitu. Jadi sebenarnya selalu ada solusi dan menerima actually is a solution, terutama terhadap kondisi yang clearly kita tidak dapat ubah. Misalnya contoh US dollar gitu sekarang jadi 17.000 berapa 500 gitu. Ya, kita suka nggak suka kita perlu menerima gitu. Maksudnya kalau kita tidak terima, then what we can do gitu. Ya, ya tinggal bagaimana kita membuat sebuah perubahan gitu. Oke. Ya. Oke, lalu kemudian ya masalah adalah cara berpikir. Maka begitu juga dengan solusi. Jadi pertanyaan adalah pemikiran apa yang menciptakan masalah, pemikiran baru apa yang dapat menyelesaikan masalah. Jika pemikiran menciptakan masalah, maka perlu sebuah pemikiran yang berbeda. Ini yang saya jadi mulai paham dari quote-nya Albert Einstein yang seringkali dipakai orang untuk mengatakan bahwa you cannot solve the problem with uh, jadi ada orang yang mengatakan bahwa kamu tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara kamu yang menciptakan masalah. Tapi sebenarnya the real quote adalah you cannot solve the problem with the way of thinking that create the problem gitu. Nah, jadi kita tidak dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir yang actually create the problem. Dan that's why kita perlu mengubah cara berpikir kita. Ya, kalau di NLP dan neurosemantik banyak banyak hal gitu yang dapat kita bahas tentang cara berpikir yang dapat mengubah dan masalah. Dan disinilah kita akan membahas nanti bagaimana punya cara berpikir, menyadari cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, saya izin untuk menyelesaikannya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tanya jawab. Nah, ini kembali menjadi penting ya di NLP dan neurosemantic state-nya kita itu sangat penting. Jadi kita perlu punya state untuk menyelesaikan masalah. Nah, state yang cocok untuk kita menyelesaikan masalah adalah state yang tenang, kalem, penasaran, playful, ingin tahu, detail, optimis, ya. Itu adalah state yang akan membuat kita mampu menyelesaikan masalah. State yang akan membuat kita makin tenggelam dalam sebuah masalah adalah stres, depresi, marah, kesel, itu adalah state yang tidak akan membuat kita menjadi seorang problem solver yang baik. Untuk membuat kita mampu menjadi seorang problem solver yang baik, kita perlu state yang nggak pasti tenang, kalem, penasaran itu menjadi sangat penting, menyenangkan, curious, ya, optimis, dan have a hope gitu. Nah, jadi state itu juga menjadi sangat penting. Oke. Nah, jadi berpikir masalah menciptakan masalah, berpikir solusi menyelesaikan masalah. Jadi masalah bukan dari luar. Jadi setelah kita bahas yang dari tadi itu, one point-nya adalah masalah actually selalu kembali ke cara berpikir kita. Bagaimana saya memahami atau menafsirkan sebuah kondisi, apa yang di pikiran saya, apa yang saya pahami, apa yang saya yakini, apa makna yang saya berikan. Jadi kembali semua itu kembali ke diri kita, kembali ke cara berpikir kita. Ya, actually this is the point gitu. Nah, so next time ketika ada orang yang mengatakan bahwa masalah itu ada di dalam pikiran, dan kita perlu say thank you. Kenapa kita perlu say thank you? Artinya kalau itu hanya ada di dalam pikiran kita, berarti kita punya kekuatan, kemampuan untuk mengubahnya gitu. Karena it's under our control. Akan berbeda kalau masalahnya itu tidak di dalam diri kita gitu. Nah, pas itu adalah di dalam pikiran kita, dan it's thank you gitu. Thankful. Karena it's under our control. Ya, to change it. Okay, to solve it. Ya, oke. Nah, oke. Di sini, jadi
Solus masalah itu dalam pikiran, then it means solusi juga di dalam pikiran kita gitu. Ya. Sebagaimana kita menciptakan masalah melalui pikiran kita, maka kita juga, solusi juga ada di sana. Solusi bagaimana saya memframe, ya, eh, reframe, dan bagaimana saya learn unlearn dari cara berpikir saya untuk membuat saya eh, lepas dari permasalahan ini. Di sini adalah di meta place. Jadi salah satu tempat kita perlu aware dengan problemnya kita itu adalah aware dengan meta place-nya kita gitu. Karena di meta place-nya kita, di situlah kita berpikir dan kita create a meaning gitu. Dan kita dan di situ juga lah kita create masalah dan solusinya. Nah, ini kalau buat diagramnya meta place buat beberapa teman-teman, misalnya contoh adalah pas saya lihat sesuatu, saya merepresentasikan di dalam kepala saya. Dan cara saya merepresentasikan itu dapat tergantung dari memorinya saya atau bagaimana saya mengantisipasi ke depannya. Dan itu juga dapat dipengaruhi oleh apa yang saya yakini, apa yang terkait dengan value-nya saya, keputusannya saya, identitinya saya, metafornya saya, dan sebagainya. Dan kalau di dalam metaplay saya itu penuh dengan, kalau bahasa saya adalah ghost inside our head gitu ya, hantu-hantu pikiran, itu akan membuat saya seringkali merepresentasikan dengan tidak netral. Saya lebih suka pakai kata, saya mampu nggak melihat sebuah kondisi itu dengan apa adanya terlebih dahulu, sebelum saya terjebak dengan representasi ataupun kata-kata di dalam benak saya yang membuat saya salah menginterpretasi sebuah kondisi. Ya. Nah, maka menjadi penting di sini adalah kita sangat aware dengan meta place-nya kita. Pada saat mengalami sesuatu, penting untuk ngecek apakah saya merepresentasikan dengan tepat, saya beroperate dengan belief yang tepat, atau saya mengambil sebuah pengalaman masa lalu yang tepat, atau saya mengantisipasi melihat ke depannya itu mengantisipasinya dengan sesuai atau tidak gitu. Karena pada saat tidak, maka itu yang kadang-kadang membuat saya jadi terburu. Misalnya contoh gitu, saya misalnya mengantisipasi, oke, saya mau ujian gitu. Lalu kemudian saya mengantisipasi udah, wah soalnya sulit, ini bukan nanti saya punya ini, bla 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 bla, bla, tentang nanti apa hal-hal yang sangat buruk terjadi. Lalu kemudian itu yang terus saya pergunakan, maka otomatis tidak akan membuat saya dalam state yang tepat gitu ya. Dan seakan-akan tidak ada solusi. Nah, nah, jadi penting juga untuk kita sangat aware dengan meta place-nya kita. And that's why we as a meta coach, we coach at the meta place. Sia, ini malah promosi ini. Oke. Nah, jadi di sini ada 7 hal. Jadi apa yang kita perlu lakukan di meta place-nya kita gitu untuk membantu kita menemukan solusi dari permasalahan. Ya. Nah, ini yang ini saya pinjam ya, ini dari Michael Hall di bukunya juga dan dia presentasikan waktu 2 minggu yang lalu. Pertama adalah ya ini perusahaan aware saya sangat mau meng-highlight adalah solusi itu butuh waktu. Ada yang memang cepat, tapi pada dasarnya, apalagi kalau kita bicara tentang sebuah gap, itu kadang-kadang solusi itu lahir tidak langsung tiba-tiba full gitu. Misalnya saya, let's say mau mau menjadi seorang trainer yang handal gitu. Mungkin saya sudah punya pemikiran-pemikiran, oh, saya perlu lakukan ini, saya perlu lakukan. Tapi kadang-kadang ide-ide itu tidak langsung utuh gitu. Dia dia seperti puzzle yang pelan-pelan, pelan-pelan, oh ternyata untuk menjadi seorang trainer yang handal, yang sukses, bisnisnya juga dan sebagainya, maka saya perlu ada ini, gitu. Nah itu nggak yang tiba-tiba dengan hanya ikut training, dengan hanya misalnya ngobrol dengan seseorang atau apa, langsung plek gitu, utuh gitu. Nah, kadang-kadang itu solusi tidak seperti itu, seringkali tidak seperti itu. Ya, jadi itu butuh waktu untuk kita kumpulin sehingga ide itu berkembang, solusinya jadi lebih firm gitu. Jadi ada orang yang nggak sabaran, dia maunya solusi yang sempurna dan langsung menyelesaikan semuanya. Itu yang sering kali jadi isu gitu. Jadi membuat kita menganggap sebuah solusi itu bukan solusi karena seakan-akan nggak langsung menyelesaikan masalah saya gitu. Ya.
Oke, nah yang pertama tadi yang dari tujuh, pertama adalah construction new meaning. Kalau bahasa ini adalah construction new meaning. Jadi artinya satu hal adalah kita perlu cek apakah misalnya saya melihat dengan makna yang tepat nggak? Misalnya terkait dengan pekerjaan ini sulit gitu. Nah, kalau misalnya saya punya satu frame, misalnya ini adalah sulit, maka apakah benar ini sulit adalah kata yang tepat untuk saya frame ke kondisi tertentu? Misalnya ujian ini sulit gitu, makanan ini nggak enak. Nah, apakah itu frame yang tepat gitu? Ya, atau saya nggak akan pernah berhasil. Nah, apakah itu frame yang tepat untuk saya pakai terhadap situasi tertentu? Nah, kalau tidak, maka bagusnya kita belajar di neurosemantik dan NLP adalah kita dapat reframe gitu. Artinya bahwa oh ya ini adalah konsekuensi, ini adalah bagian yang perlu saya jalanin. It's okay, it's fine gitu. Mari kita jalanin aja. Maka otomatis frame-nya berubah, maka perilaku kita juga berubah gitu. Nah, kalau di sini ada setiap meta level tuh kalau kita di neurosemantik kita ada bicara leveling dari sebuah proses berpikir. Jadi yang pertama adalah kita perlu aware dengan meaning yang kita berikan terhadap sebuah situasi. Kalau itu tidak membantu saya untuk menyelesaikan masalah, maka saya perlu mengubah create a new meaning. Lalu kemudian yang kedua adalah strategi. Strategi itu artinya kita eh, pertama kalau di NLP dan neurosemantik kita belajar ada strategi model. Artinya kita punya satu strategi cara berpikir dalam diri kita. Misalnya contoh seseorang yang sabar, seseorang yang semangat, seseorang yang pemarah, seseorang yang hmm, apapun itu dia ada strategi di dalam kepala diri dia yang yang kemudian mempengaruhi cara dia berucap dan bersikap gitu. Seseorang yang misalnya dia rajin gitu. Nah, dia punya sebuah strategi, misalnya pada saat dia lihat sesuatu, apakah dia mempunyai satu bayangan tentang goal yang dia mau capai, lalu kemudian dia merasakan terlebih dahulu, lalu kemudian dia berkata-kata tertentu, lalu kemudian dan lain sebagainya, akhirnya membuat dia jadi semangat dan kemudian membuat dia melakukan sesuatu. Seorang yang pemarah juga sama begitu. Dia lihat sebuah kondisi, dia masuk dalam kepala dia mungkin ngambil memori tertentu, lalu kemudian dia mengantisipasi hal yang buruk, lalu kemudian dia punya satu belief ini nggak boleh terjadi, lalu kemudian membuat dia itu ada strategi gitu, di dalam kepala kita yang kemudian mempengaruhi bagaimana saya bersikap. Ya, nah jadi kalau ini strateginya membuat saya tidak mampu menemukan solusinya, maka saya punya tugas untuk understanding dan creating a new strategi gitu di dalam benak saya sehingga akan menghasilkan cara yang berbeda dari cara berpikirku saya terhadap sebuah kondisi. Ya, oke, ini saya jawab. Lalu kemudian yang ketiga adalah sumber daya gitu. Nah, sumber daya ini adalah kapasitas. Jadi artinya kadang-kadang memang misalnya tadi saya mau 100 juta gitu. Nah, sedangkan kapasitas saya ini hanya kapasitas seorang dengan penghasilan 5 juta. Tentu untuk menghasilkan 100 juta, saya perlu punya kapasitas yang membuat saya layak mendapatkan 100 juta. Dari skillnya saya, networknya saya, ataupun apapun itu yang membuat saya punya kapasitas dalam menghasilkan 100 juta gitu. Nah, jadi artinya kita juga perlu cek pada saat saya punya problem yang tidak dapat saya selesaikan, apakah kapasitas saya sudah punya sumber daya yang membuat saya untuk mewujudkan hal itu enggak? Nah, kabar baiknya sebenarnya sumber daya itu sudah tersedia. Misalnya kalau saya tidak punya skill, berarti saya perlu belajar. Saya nggak punya uang, yaitu kembali ke bagaimana saya belajar untuk menabung, bagaimana saya belajar untuk berusaha dengan keras untuk mendapatkan sedikit demi sedikit penghasilannya, untuk pelan-pelan dan sebagainya. Berteman dengan teman yang tepat gitu, untuk yang membantu saya untuk mendapatkan network. Nah, itu kan bicara tentang sumber daya semua gitu. Jadi kita juga perlu cek. Kadang-kadang kita tidak ecological, artinya saya mau sesuatu, tapi kita tidak cek kapasitas saya, sumber daya saya sudah cukup nggak untuk membuat saya mampu mendapatkan apa yang saya mau gitu. Ya, jadi kalau kita pada saat kita punya problem yang kita anggap belum selesai, kita juga perlu cek. Selain tadi soal kita punya meaning, ya kita punya strategi, kita juga cek sumber daya kita sudah mumpuni nggak untuk membuat saya mampu mendapatkan hal tersebut. Kalau belum, it's a good news, you have a time to learn. Lalu kemudian keempat adalah perspektif. Nah, ini juga penting.
cara pandang. Sebenarnya ini agak mirip dengan makna, namun di sini lebih ke sudut pandang. Bagaimana saya melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, apakah saya melihat dari sudut pandang yang tepat atau tidak? Misalnya, saya menganggap orang ini begini, begini, begini. Nah, saya melihat dari sudut pandangnya siapa? Saya lihat dari hanya sudut pandang saya, atau saya juga belajar nggak melihat dari sudut pandang dia, atau sudut pandang yang netral, dan sebagainya. Kalau kita di neurosemantik dan NLP kita punya minimal 5 sudut pandang. Sudut pandang saya, sudut pandang orang kedua, ketiga, keempat, dan sampai kelima. Ya, jadi itu akan membantu kita untuk punya perspektif yang lebih luas, sehingga kita mampu melihat dengan lebih banyak sudut, sehingga kita membuat kita jadi lebih mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu. Ya, jadi kita perlu aware dengan sudut pandang kita juga perspektifnya kita. Apakah saya punya perspektif yang seperti kacamata kuda atau saya perlu belajar untuk membangun perspektif yang lebih luas. Ya. Oke, lalu kemudian di sini adalah value ya kadang kita punya. Jadi kalau di neurosemantik kita tahu bahwa ada sesuatu yang kita anggap penting yang mempengaruhi saya melakukan sesuatu gitu. Jadi misalnya bangun pagi, mungkin saya tidak punya value yang jelas atau kuat sehingga itu membuat saya jadi malas bangun pagi. Ya, ataupun saya mau olahraga gitu. Dan saya tidak punya value yang cukup kuat yang sehingga membuat saya jadi tidak melakukannya gitu. Nah, maka atau malahan value yang saya kuat itu di value yang lain gitu. Ya, di value yang tiduran itu saya value lebih tinggi daripada olahraga gitu. Nah, jadi itu juga kita perlu sangat aware dengan value yang apakah ki- yang membuat saya belum ataupun tidak menyelesaikan adalah saya tidak beroperate dengan value yang eh, tepat atau value yang tinggi. Ya, misalnya contoh saya dulunya nggak suka makan sayur, walaupun sampai sekarang juga tidak suka makan sayur, tapi saya berusaha makan sayur dengan sebuah value bahwa ini adalah sesuatu yang sehat, ya ini dapat membantu saya sehat dan juga disayang istri gitu. Jadi itu membuat saya jadi punya value untuk akhirnya, oke, ini penting nih untuk makan sayur gitu ya. Jadi kita makan dengan menyadari value-nya tersebut gitu. Oke, jadi itu value. Lalu kemudian yang keenam juga solusinya adalah apakah saya punya sebuah intention yang saya clear nggak? Saya lakukan ini untuk apa? Tujuannya apa gitu? So what's my highest intention? Saya olahraga untuk apa? Saya eh, karena kadang-kadang saya pernah coaching satu sesi gitu. Di situ saya menemukan bahwa misalnya dia mau A gitu. Ternyata sebenarnya membuat dia tidak bergerak dan sebagainya adalah karena dia tidak punya very clear highest intentionnya apa gitu. Nah, begitu diajak untuk ketemu dengan this is your highest intention, itu membuat dia langsung bergerak dan mewujudkan hal tersebut. Jadi, kita juga perlu aware, jangan-jangan kita belum clear dengan our highest intention. Nah, yang terakhir adalah organize meaning. Ya, sebenarnya ini juga agak mirip dengan yang nomor 5, terkait dengan value. Ya, kadang kita ada nomor satu juga. Artinya kita sudah kasih sebuah meaning. Jadi, kita perlu aware dengan apakah maknanya ini eh, tepat nggak? Maksudnya, apakah kita di sini, kadang kita memberikan sebuah makna dan itu, let's say orang yang minum lah gitu. Misalnya minum itu artinya minum-minum alkohol gitu. Misalnya di sini minum alkohol. Maknanya adalah dengan minum alkohol itu menyelesaikan kecanggungan sosialnya. Atau tadi saya juga nonton yang pesepak bola itu dia juga dia sempat hobi minum karena bagi dia minum itu adalah bagi dia minum itu menyelesaikan membantu dia rilis dari beban yang sedang dia tanggung saat itu. Nah, itu kan adalah meaning yang sangat low level gitu. Nah, kita perlu memaknai ulang atau mengorganize ulang ada yang lebih penting nggak selain selain dengan hanya melalui minum gitu. Ada yang lebih penting nggak untuk selain hanya sekedar menyelesaikan merilis stresnya ini gitu. Sehingga kita punya fokus yang berbeda. Ya, jadi kita dapat mengorganize kita punya makna akan sesuatu. Ya. Atau apakah saya memberikan terlalu banyak makna pada sesuatu gitu bahwa misalnya ya di sini pentingnya apa ya, ucapan yang baik dari orang terhadap saya gitu. Sehingga karena saya kasih makna yang terlalu
penting terhadap hal tersebut, bahwa penting bagi orang untuk memandang saya, memberikan kata-kata yang baik, itu membuat saya jadi eh, tidak berani misalnya untuk minta maaf, misalnya tidak berani untuk keluar melakukan sesuatu, hanya terlalu jaga egonya, gitu. Nah, disitulah berarti kita perlu mengorganize ulang apakah ini yang kita mau maknai dari situasi ini, atau kita perlu eh, maknai dengan cara yang berbeda. Ya. Oke, jadi ini 7 hal yang menurut saya bagaimana kita konstruk meaning yang baru, kita memperbarui strategi berpikir kita menambah sumber daya di dalam diri kita, mengubah perspektif atau memperluas perspektif, meningkatkan atau upgrade nilai-nilai diri kita, lalu kemudian kita clear dengan highest intention, dan kemudian kita mampu untuk mengkontraskan makna atau mengorganize makna kita. Jadi artinya kalau dengan makna ini sama makna ini, mana yang lebih penting gitu? Mana akan lebih membantu saya untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan ini? Ya, jadi ini 7 hal yang akan membantu kita dari masalah menjadi sebuah solusi. Oke, sorry saya banyak menjelaskan terlebih dahulu. Nah, dari sini izin untuk kita tanya jawab ya. Saya tadi lihat ada beberapa pertanyaan dari Bu Novi. Oke, jadi bagaimana mengeceknya ini beneran masalah atau masalah yang dibilang masalah padahal bukan gitu. Ya sebenarnya kalau paling utama, kalau tadi saya izin share pakai ini ya, misalnya pakai ini. Nah, ini pertama adalah kita cek sebenarnya di bagian ini. Pertama adalah apa masalah, misalnya kita sebut apa masalahnya, lalu kemudian cek kondisi kesenjangannya. Jadi misalnya apa yang disebut masalah. Jadi apa apa perbandingan antara, misalnya saya ngambil paling simpel gitu, sakit perut gitu. Oke, sakit perut, lalu kemudian yang dia menjadi masalah karena misalnya apakah ini ada gapnya karena saya nggak pengen sakit perut, saya maunya apa gitu, saya nggak tahu obatnya, saya nggak tahu apa gitu. Jadi kita perlu clear juga gitu. Jadi belum tentu sakit perut perlu segera obat. Ya kita perlu jelas dulu misalnya kalau sakit perut, ya selain gejalanya ya, kalau gitu kan ada gejalanya kita perlu understanding gitu. Maka di sini adalah kita perlu bedakan kalau kalau di sakit perut mungkin kita perlu understanding ini gejalanya apa, lalu kemudian dia ini adalah konsekuensi kah dari yang saya lakukan, misalnya, atau ini hanya sebuah frame. Misalnya ternyata ini semua yang normal, tapi saya punya sebuah frame di dalam kepala saya. Oh, kalau kayak gini bahaya nih sakit perut kayak gini. Who knows ya, ini mungkin lebay gitu ya. Tapi kita juga perlu cek gitu ya, apakah ini soal frame-nya, apakah ini soal dia, kenapa dia jadi sakit perut gitu. Ini karena dia mau defisiensi and being needs ya. Ini kalau pakai Maslow punya defisiensi berarti kan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau being needs kebutuhan human needs-nya dari kebutuhan mengaktualkan potensi dirinya gitu. Ya, kalau defisiensi needs kan dari makan, rasa aman, lalu kemudian social needs, ya itu kan adalah masih defisiensi needs gitu. Ya artinya kalau dia dipenuhi, ya dia sebenarnya menghilang gitu. Tapi kalau being needs itu kalau kita penuhi sebenarnya kita justru makin pengen gitu. Ya. Nah, atau di sini ada penggunaan pola bahasa, ya. Ya, kalau misalnya ini variabel, lebih ke cek variabel. Jadi sebenarnya kalau ditanya bagaimana kita tahu itu masalah atau enggak, ya sebenarnya itu bicara tentang analyzing ya, masih perlu analyzing sih Bu Novi. Ya, perlu analyzing untuk memahami sebenarnya what's the real problem. Tapi paling sering yang saya pucak temui adalah orang menganggap itu masalah, but actually is a consequence from your decision. Lalu kemudian itu dipersoalkan. Itu yang. Jadi misalnya dia mempersoalkan eh, misalnya dalam sebuah relationship gitu.
Lalu kemudian dia mempermasalahkan soal komunikasi dengan istrinya dan sebagainya. But actually in a relationship salah satu konsekuensi adalah we need to understanding gitu. Nah, dan lalu kemudian dia tidak punya sumber daya untuk understanding. Dia tidak punya skillnya, dia tidak punya eh, kesabarannya. Nah, itu kan jadi di situ kita identify gitu. Oke. Is it answer you, Bu Novi? Oke, thank you. Ini kalau well form problem, memang ini ada kalau di trainingnya itu kita di apa ya di itu yang dibawakan biasanya dibawakan sama Danny gitu ya di kelas yang memang unleashing problem ya gitu. Oke, lalu kemudian apakah penting kita memahami kenapa kita memiliki masalah itu atau tertrigger dengan masalah tersebut? Ya itu depend juga kalau misalnya tanya apakah penting kita memahami kenapa kita memiliki masalah itu atau tertrigger dengan masalah itu, saya menjawabnya ya it's depend gitu. It's really depend ya untuk kita penting untuk kita mau memahami kenapa kita memiliki masalah. Karena kadang-kadang belum tentu kita perlu tanya kenapa saya ngalamin gitu. It's just like ya misalnya contoh nature-nya gitu. Misalnya makan kebanyakan pedas, ya nature-nya sakit perut. Let's say ada beberapa hal yang kita sudah oh ya. Terus kemudian ya ada kondisi yang kadang-kadang bagi saya nggak penting untuk saya cari tahu. Misalnya bangun tidur badan pegel-pegel gitu. Ya, tidak penting bagi saya untuk cari tahu kenapa saya mengalami hal tersebut. Kecuali misalnya saya mengalami konsistensi selama eh, 7 hari berturut-turut dengan gejala yang sama. Then is a time untuk saya mencari tahu gitu. Tapi kalau misalnya sesekali ya it's very normal gitu. Nggak perlu setiap kali ada ngalami saya bertanya kenapa saya punya masalah ini gitu. Mengalami gejala ini gitu. Ya. Eh, itu sih Bu Yuni. It's really depend on you juga gitu. Tapi kalau misalnya apakah kita perlu selalu, ya I think sendiri look lah ya, sangat perlu kita cek lagi sih. Oke, ada teman-teman itu yang dapat saya share, ada yang mau ditanyakan lagi kah? So the point dari sini adalah yang mau saya sampaikan adalah, oke ya thank you Pak Setiawan. Oke, jadi poin yang di sini adalah actually bahwa kita punya yang kita dari perspektif sebagai seorang neuroscientist bahwa seringkali problem itu adalah dari cara kita berpikir, ya termasuk dari 7 hal tersebut, cara kita memaknai, apakah kita menggunakan strategi berpikir yang tepat, apakah saya punya sumber dayanya atau tidak, apakah saya punya value yang cocok atau tidak, value yang kuat atau tidak, apakah saya punya high intention atau tidak, apakah saya apa mampu memilah mana makna yang cocok di situasi ini atau tidak gitu. Jadi eh, itu yang menjadi poin utama bagi kita di neurosemanticis terkait dengan problem itu sendiri. Oke, di sini ada Bu Dele, Hai Bu Dele, Bu Wiwi, ada Bu Ratna, ada Pak Handro, ada Bu Rini juga, welcome, ada Pak Bambang. Oke, so itu yang saya sampaikan terkait dengan malam hari ini. Kecuali teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Atau ada hal yang didapatkan dari sesi malam hari ini. Oke. Hmm, kalau memang tidak ada lagi dan seems like udah malam juga, maka kita sudahi pertemuan kita di oh, di sini ada sorry ada pertanyaan kayaknya. Perspektif dan makna itu sama kan? Sebenarnya makna dan perspektif itu lebih ke sudut pandang gitu. Lalu kemudian makna mempengaruhi cara
cara saya memperspektifkan sesuatu. Jadi ya, jadi menurut saya itu dua hal yang berbeda, tapi saling mempengaruhi. Perspektif dapat mempengaruhi bagaimana saya memaknai. Misalnya makna itu paling simpel adalah label lah. Saya label. Jadi kalau saya misalnya dari perspektif saya melihat CUD, oh CUD bandel gitu. Tapi misalnya dari perspektif CUD-nya, oh CUD-nya itu ngelawan sebenarnya. Atau kemudian saya lihat dari perspektifnya seorang psikolog mungkin akan melihatnya adalah oh, maknanya itu adalah ini hanya tidak tahu cara komunikasi gitu. So itu sih. Jadi itu perspektif dan dipengaruhi oleh beberapa hal dari cara dia memandang sesuatu. Ya, atau bahasa kerennya perspektif itu ya POV ya, seperti kata Bu Novi, it's a POV. Ya, perspektif dengan persepsi bagaimana perbedaannya. Nah, menurut saya perspektif sama persepsi actually is the same ya, agak mirip. Maksudnya lebih lebih cocok dikatakan perspektif sama persepsi itu eh, lebih mirip lah ya. Jadi artinya bagaimana saya mempersepsikan dan itu tergantung. Jadi kalau perspektif itu, kalau bahasa persepsi itu adalah saya melihat lalu dengan perspektif apa? Dari perspektifnya si Bu Novi, Bu Wiwi, dari perspektifnya apa gitu. Lalu kemudian dengan meaning apa gitu. Jadi perception itu udah lebih ke hasil akhir gitu. Jadi persepsi saya mempersepsikan ini, sampai kata kerja ya, saya mempersepsikan sebuah situasi dari perspektif apa gitu. Ya, jadi dari perspektif apa atau ya perspektif sudut pandang. Jadi persepsi itu benar adalah saya melihat dari sudut pandang yang mana, sudut pandang apa gitu, dari konteks apa, dan that's the perspective dan itu yang mempengaruhi persepsinya saya. Jadi persepsi itu udah lebih ke ujungnya ya, hasil akhirnya gitu. Ya, thank you Bu Rana. Itu sih Bu Wiwi, mudah-mudahan menjawab. Oke, so one key takeaway kalau dari saya adalah yang paling utama dari waktu saya eh, baca lagi dan susun lagi adalah soal there's always solution antara menerima atau berubah. Lalu kemudian yang lainnya adalah soal konsekuensi. Ya, itu akhirnya saya baru aware banyak hal yang kita sebenarnya anggap masalah itu actually is a consequence from the decision that we take. Dan kemudian itu dipermasalahkan. Lalu kemudian ya tujuh hal tersebut dan salah satu yang sempat kita bahas ya Bu Novi di wisdom tersebut adalah soal value bahwa apakah saya memberikan value yang terlalu berlebihan, misalnya kecanduan rokok karena saya memberikan value yang terlalu berlebihan terhadap rokok, sebuah makna yang terlalu berlebihan sehingga menjadi toksik terhadap rokok gitu ya. Jadi itu yang menjadikan sebuah masalah bagi saya. Oke, I think that's it for tonight. So once again, thank you Bu Novi, Bu Yuni, Pak Bambang, Bu Dele, Bu Wiwi, Bu Ratna, Bu Rini, Pak Hantul, dan Bu Belina untuk malam hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup acara Awakener kita di malam hari ini. Kita akan bulan depan akan ada lagi bulan Juni. Tanggalnya dan topiknya apa akan saya share. Biasanya di minggu kedua, hari Kamis. Karena kalau hari minggu pertama itu ada Bu Gioni, ada campernya Kamis pertama. Jadi itu minggu pertamanya dia. Minggu tepat kedua tidak ada. Biasa minggu ketiga kita di MCF punya acara juga, Mac Cafe. Ya. Minggu keempat, ya itu, oh saya punya acara dengan beberapa teman-teman, Bu Mimi, Bu Fibra sama Bu Hani, yaitu Effective Human Capital Discussion. Jadi biasanya di sekitar, cuma waktu bulan lalu memang di akhir bulan karena habis acara dari Bali. Oke, so thank you teman-teman. Thank Thank you for the you. support. Ya, thank you for the Thank support. you, Coach. Thank you. Thank you, Coach. Thank you. Selamat Malam malam. semuanya. Selamat Thank you. malam. Hmm.